Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kebijakan dividen. Baik, yang terhormat kepada Bu Fatih Korina SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Ada Adisti Julia Putri, ada Nadia Priyanti, dan saya sendiri Yusra. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelajaran perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelajaran internal perusahaan. Jadi dividen itu sendiri adalah pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, ada posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, ada kebutuhan dana untuk membayar utang. Yang ketiga, ada kemampuan untuk meminjam. Keempat, ada pembatasan dalam perjanjian hutang. Yang kelima, ada tingkat ekspansi aktiva. Yang keenam, ada stabilitas laba. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan perusahaan dan keadaan pemegang saham. Selanjutnya pembatasan hukum, dan terakhir adalah pengawasan terhadap perusahaan. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan. Saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Adisti Julia Putri. Kepada Adis, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya, teori bear in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lindner yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan, karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Kemudian yang terakhir ada residual dividend. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan dividen yang stabil yakni jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rugi minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Kemudian yang ketiga ada kebijakan dividen payout ratio yang tetap. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap.
Yang terakhir, kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir ini adalah penetapan dividen payout rasio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai kebijakan dividen pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Pada PT Perusahaan Gas Negara atau PGN merupakan salah satu subholding gas dari holding BUMN Pertamina yang akan membagikan dividen 3,1 triliun pada tanggal 29 Juni 2022 sesuai keputusan RUPS. RUPS PGN telah menyepakati pembagian dividen pada pemegang saham sejumlah 3,1 triliun atau setara 124,42 per saham. Keputusan pembagian saham ini adalah hal yang luar biasa dan patut diapresiasi oleh publik disebabkan manajemen PGN mampu berkinerja dengan baik dan positif. Pasalnya, saat itu BUMN ini sedang bersengketa soal pajak yang mana Mahkamah Agung menetapkan bahwa kerugian sengketa pajak sejumlah 3,6 triliun. Sementara dalam laporan keuangan PT PGN Tbk, sebelumnya korporasi ini mengalami kerugian tahun 2021 sebesar 264 US dollar atau sekitar 3.845 triliun. Artinya ada selisih sejumlah 740 miliar. Atas perspektif dan terkait kebijakan dividen itu, maka penyelesaian permasalahan sengketa pajak PGN dengan Ditjen Pajak melalui jalur hukum dapat dianggap telah mampu diselesaikan secara efektif dan efisien oleh direksi. Baiklah, itu studi kasus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 8. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhir kata, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.